DPR RI mengapresiasi sistem kerja dalam masa new normal yang dilaksanakan Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia. Komisi 11 menilai sistem yang terintegrasi secara daring akan memudahkan pekerja untuk menyelesaikan target kerja dan memonitor kesehatan masing-masing pekerja. Pembelajaran jarak jauh yang tengah dijalankan saat ini berpotensi memperbesar perbedaan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI mengkhawatirkan semakin sulitnya mewujudkan kualitas pendidikan yang merata di tanah air. Upaya pemulihan ekonomi nasional setelah diterpa pandemi COVID-19 di tengah situasi ekonomi global yang sulit, anggota DPR RI mendorong pembelanjaan anggaran negara dilakukan dengan tepat sasaran. Ya, halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Pagi bersama saya Anggur Oktarini. Tepat Kamis 23 Juli 2020, kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan ada pula tema yang sudah disiapkan pada hari ini dari tim redaksi TV Parlemen mengenai ancaman krisis ekonomi dan sosial unrest. Untuk memulai perjumpaan kita pada hari ini, kami akan membahas 3 berita yang dipilih oleh tim redaksi TV Parlemen. Berita pertama datang dari DPR, apresiasi sistem kerja new normal Bappenas. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatah mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja Bappenas yang tetap baik di masa new normal, dan Fatah juga mengapresiasi terobosan Bappenas yang menciptakan dashboard penyebaran COVID-19 secara real time di seluruh wilayah Indonesia. Fatah menilai bahwa aplikasi ini dapat membantu kementerian dan lembaga baik di pusat dan daerah untuk memonitor penyebaran COVID-19. Dan berikut informasi selengkapnya. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi sistem kerja dalam masa new normal yang dilaksanakan Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia. Komisi 11 menilai sistem yang terintegrasi secara daring akan memudahkan pekerja untuk menyelesaikan target kerja dan memonitor kesehatan masing-masing pekerja. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri PPN, Kepala Bappenas di Gedung Nusantara 1 Komplek Parlemen Senayan baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja Bappenas yang tetap baik di masa new normal. Fatan juga mengapresiasi terobosan Bappenas yang menciptakan dashboard penyebaran COVID-19 secara real time di seluruh wilayah di Indonesia. Itu menurut saya bagus sekali, luar biasa sekali terobosan itu, karena itu bisa menjadi salah satu benchmark atau contoh bahwa dengan bisa bekerja secara normal, bisa bekerja dengan bagus. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menambahkan, penerapan protokol kesehatan di masa new normal menjadi hal penting untuk menjaga target kerja terpenuhi dan memonitor kesehatan pegawai, sehingga ekonomi tetap dapat berjalan. Anis mengingatkan, monitoring kesehatan pegawai yang digunakan Bappenas dapat dicontoh oleh kementerian atau lembaga lainnya sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan lembaga pemerintahan. Saya kira dengan jalur yang sudah mereka tempuh itu perlu kebijakan pemerintah untuk bisa mensosialisasikan sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung juga, sehingga bisa berhati-hati juga gitu. Amita dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati di sini menambahkan bahwa penerapan protokol kesehatan di masa new normal menjadi hal penting untuk menjaga target kerja terpenuhi dan memonitori kesehatan pegawai sehingga ekonomi tetap berjalan. Anis mengingatkan monitoring kesehatan pegawai yang digunakan Bappenas dapat dicontoh kementerian, lembaga lain sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan lembaga pemerintah. Dan pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya mengenai pembelajaran jarak jauh berdampak pada pemerataan kualitas pendidikan. Di sini sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI mengkhawatirkan semakin sulitnya mewujudkan kualitas pendidikan yang merata di tanah air. Sesuai paparan yang disampaikan oleh Balitbang Kemendikbud, penyerapan materi yang diberikan melalui pembelajaran jarak jauh dari 63%. Dan berikut informasi selengkapnya.
Pembelajaran jarak jauh yang tengah dijalankan saat ini berpotensi memperbesar perbedaan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI mengkhawatirkan semakin sulitnya mewujudkan kualitas pendidikan yang merata di tanah air. Sesuai paparan yang disampaikan oleh Balitbang Kemendikbud, penyerapan materi yang diberikan melalui pembelajaran jauh kurang dari 63%. Anggota Komisi 10 DPR RI Mayesti Wijayati mengatakan pembelajaran jarak jauh belum bisa diterapkan di Indonesia. Mayesti juga menjelaskan terkait pembelajaran jarak jauh yang akan dipermanenkan menurutnya belum ada evaluasi lagi. Mengingat sejauh ini justru dirasa tidak maksimal dan masih banyak kendala. Keluarga yang kaya mungkin fasilitas dari keluarga memadai. Laptop diberi, sulit amat kalau hanya untuk mencari kuota. Kalau di sini nggak dapat sinyal, pindah kemana supaya dapat sinyal. Tapi bagi keluarga yang tidak mampu mungkin beli kuota saja susah. Sehingga tadi sampai ada guru yang mau tidak mau harus berkeliling. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin juga menyayangkan semakin kuatnya kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Johar menambahkan, sebelum adanya pandemi ini, pemerintah memiliki tugas yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Ditambah dengan adanya musibah COVID ini, tentu ya, dari 3T makin tertinggal. Nah, oleh karena itu ada kebijakan khusus bagaimana ketinggalan ini tidak boleh terjadi makin melebar. Pengiriman segala macam kebutuhan mereka itu tentang pendidikan harus lebih diutamakan agar kesenjangan itu tidak jauh. Nadia dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Dan anggota Komisi 10 DPR RI Mayesti Wijayati di sini mengatakan pembelajaran jarak jauh belum bisa diterapkan di Indonesia, dan Mayesti juga menegaskan bahwa terkait pembelajaran jarak jauh akan dipermanenkan, menurutnya perlu ada evaluasi lagi mengingat sejauh ini justru dirasa tidak maksimal dan masih banyak kendala. Lalu anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin juga menyayangkan semakin kuatnya kesenjangan kualitas pendidikan maksud kami di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Johar menambahkan di sini juga sebelum adanya pandemik ini, pemerintah memiliki tugas yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah dan terlebih saat ini di mana pendidikan bergantung dengan fasilitas yang dimiliki dan signal internet sendiri. Dan pemirsa, kita beralih ke berita ketiga, dan di sini belanja APBN harus tetap tepat sasaran dan juga upaya pemulihan ekonomi nasional setelah diterap pandemi COVID-19 di tengah situasi ekonomi global yang sulit. Anggota DPR RI mendorong pembelajaran anggaran negara dilakukan dengan tepat. Lebih lanjut, Syamsul Lutfi mengatakan bahwa pemberdayaan sektor usaha menengah kecil dan mikro harus tetap menjadi perhatian serius pemerintah karena dampak pandemik juga banyak dirasakan pada sektor tersebut. Ia menambahkan pemerintah perlu melakukan langkah strategis khusus terhadap masyarakat pedesaan yang banyak menggantungkan pada sektor UMKM dan agar pergerakan ekonomi dapat optimal kembali. Dan pemirsa, setelah ini kita akan bahas apa saja yang menjadi headline surat kabar. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya pemirsa, masih di Suara Parlemen dan kita akan membahas terkait dengan headline surat kabar. Di tangan saya saat ini sudah ada koran harian Kompas, di mana ada beberapa pembahasan terkait dengan warnai dunia anak dan juga ada beberapa headline juga jaga generasi penerus sejak dini, jungkir balik mengasuh anak. Dan kita akan bahas lengkapnya di headline surat kabar pada hari ini.
Ya, berita pertama dari Kompas sendiri terkait dengan warnai dunia anak. Di sini memperingati Hari Anak Nasional, banyak hal yang perlu didiskusikan saat ini mengingat krisis akibat pandemi COVID-19 mengubah kehidupan anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu. Selain kesulitan mengakses pendidikan, mereka terkendala mengakses layanan kesehatan dan gizi. Meski masih banyak tantangan, Indonesia berhasil melakukan lompatan yang berarti untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak pada Mei 2020 menyebutkan kualitas kehidupan anak-anak Indonesia yang berjumlah sekitar 80 juta orang menunjukkan banyak kemajuan. Jangan paksa anak belajar, tetapi tumbuhkan kesadarannya. Di sini pandemi COVID-19 memaksa anak-anak harus belajar dari rumah. Peran orang tua pun sangat krusial untuk mendampingi mereka selama pandemik. Dan ruang publik tempat mereka mengekspresikan diri tersedot ke dunia virtual, padahal di dunia maya selalu ada ruangan-ruangan gelap dan di sini aneka kepentingan yang bermain di dalamnya. Dan pemirsa, memang diharapkan di sini ada kemajuan terkait dengan perkembangan pesat dari anak Indonesia. Apapun kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah tetap harus dihadirkan peran serta orang tua di dalamnya. Dan kita beralih ke berita berikutnya, tetap dari Kompas. Di sini memulihkan konsumsi dan investasi. Tantangan perekonomian pada pandemi COVID-19 dihadapi dengan koordinasi, namun penanganan kesehatan tetap jadi kunci memulihkan konsumsi masyarakat dan investasi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau Kepala BKF Febrio Kacaribu di sini menyampaikan langkah-langkah pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19. Salah satunya langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memperbaiki sisi permintaan. Dan oleh karena itu pemerintah berusaha menjaga konsumsi, mendorong investasi, dan mendukung ekspor impor. Dalam menjaga konsumsi, pemerintah berikan bantuan sosial atau bansos dan subsidi kepada masyarakat miskin dan rentan miskin berupa sembako, kartu prakerja, pembebasan tarif listrik, penambahan program Keluarga Harapan atau PKH. Pemirsa, selain ini kami akan bahas apa yang menjadi tajuk pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Ya pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen, kita bahas terkait dengan tajuk yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen. Dan di sini ada ancaman krisis ekonomi dan sosial unrest. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, kita saksikan dulu tajuk berikut ini. Ancaman krisis ekonomi dan sosial unrest. IMF menyatakan perekonomian dunia akan mengalami krisis keuangan terburuk sejak depresi besar tahun 1930-an. Perekonomian dunia diproyeksi bakal mengalami kontraksi hingga 3% pada tahun 2020 ini. IMF memproyeksikan realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun bakal lebih buruk dari proyeksi yang sebelumnya mereka lakukan. Dalam Outlook Perekonomian Dunia
Agustus nanti, pertumbuhan ekonomi nampaknya akan jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan prediksi yang sebelumnya sudah dilakukan. Krisis yang terjadi saat ini, yang disebut dengan The Great Lockdown, merupakan krisis yang sebelumnya tidak pernah terjadi di dunia. Pasalnya, kali ini krisis terjadi dan dipicu oleh pandemi virus corona COVID-19 yang merupakan kondisi darurat kesehatan. Tetapi segera berubah menjadi krisis ekonomi dengan langkah-langkah pembatasan sosial dan perjalanan yang dilakukan untuk meredam penyebaran. IMF sebut 100 negara sudah ajukan permintaan dana talangan. Saat ini terdapat lebih dari 8 juta infeksi yang terjadi di seluruh dunia. Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, dan Inggris saat ini adalah 5 negara dengan jumlah kasus terbanyak. Sebelumnya, dalam laporan terbaru Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memproyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini terkontraksi alias minus 6 hingga 7,6%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi Bank Dunia yang minus 5,2%. Berdasarkan laporan OECD Economic Outlook edisi tahun 2020, ada 2 skenario ekonomi akibat ketidakpastian global tahun ini. Untuk skenario pertama, ekonomi global mencapai minus 7,6% akibat wabah virus corona kedua yang memukul ekonomi global menjelang akhir tahun ini. Tingkat pengangguran global naik drastis menjadi 10% dan pertumbuhan perdagangan global terkontraksi 11,4%. Untuk skenario kedua, perekonomian global minus 6% karena gelombang kedua COVID-19 bisa dihindari banyak negara. Tingkat pengangguran naik menjadi 9,2% dan perdagangan global minus 9,5%. Pertanyaannya justru, siapkah kita menghadapinya? Karena jika kita tidak siap, akan menyebabkan social unrest yang berujung pada kerusuhan sosial. Pandemi COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhir memicu kekhawatiran adanya krisis ekonomi yang menimbulkan keresahan dan kerawanan sosial. Singapura baru-baru ini mengumumkan penurunan produk domestik bruto hingga di bawah 40% dan sementara itu pemerintah Indonesia masih terus berusaha menjaga agar ekonomi tetap tumbuh. Economic Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Bima Yudhistira membenarkan ancaman gejolak sosial tersebut dan menurutnya indikator pertama adalah tingkat pengangguran terbuka yang diprediksi akan naik cukup tinggi di atas 10%, sebagai perbandingan tahun 2019 angkanya hanya 5%. Bima mengatakan krisis ekonomi saat ini kemungkinan adalah krisis tersulit yang pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Menurutnya pada krisis finansial tahun 1998, sektor UMKM masih kuat, sedangkan di tahun 2020, UMKM yang seharusnya menjadi penopang untuk orang-orang yang di PHK tidak mampu menyerap tenaga tersebut. Ia menambahkan indikator lain yang mungkin menyebabkan keresahan sosial atau social unrest, yaitu tingkat kemiskinan karena ada 115 juta masyarakat kelas menengah yang rentan miskin. Bima merujuk pada laporan Bank Dunia berjudul Aspiring Indonesia Expanding the Middle Class yang menyatakan masyarakat Indonesia yang sudah keluar dari garis kemiskinan masih rentan untuk kembali miskin. Pengamat Sosial Universitas Indonesia atau UI, Devi Rahmawati mengatakan sejauh ini masyarakat Indonesia cukup kooperatif bila dibandingkan dengan negara-negara lain dalam menghadapi situasi sulit di tengah pandemi ini. Dan masyarakat Indonesia dianggap tidak melakukan panic buying, lalu kemudian aksi-aksi kejahatan seperti penjarahan. Hal ini dibandingkan dengan kondisi negara lain yang pemerintahnya tidak tepat dalam mengambil keputusan.
Devi menambahkan situasi di Indonesia sejauh ini masih lebih terkendali, meski tak menampik adanya 1 atau 2 aksi personal yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat. Ia juga memperingatkan agar masyarakat tidak menerjemahkan secara personal pemberitahuan yang dikeluarkan pemerintah agar persepsi tidak menjadi liar. Pemirsa, setelah ini kami akan bahas lebih dalam lagi mengenai perkembangan yang terjadi pada hari ini. Saya Anggun akan kembali setelah jeda berikut ini. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Ya, kembali lagi di Suara Parlemen dan di sini kembali tanggapan dari Devi. Beliau mengatakan bahwa diperlukannya langkah antisipasi TNI menghadapi gejolak sosial dan langkah tersebut bisa diartikan bahwa pemerintah memberi sinyal tidak akan menolerir apapun terkait upaya-upaya yang berpotensi kerusuhan. Dan ia menyebutkan aksi sosial bisa dibedakan dalam 2 hal, yaitu aksi sosial akibat dorongan dan aksi sosial yang sistematis. Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak adanya masyarakat yang kekurangan dan kesulitan dalam situasi ini, karena bukan tidak mungkin mereka secara sosial akan menggunakan pendekatan emosional. Lalu Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa dalam menghadapi pandemi COVID-19 berbagai upaya harus dilakukan agar bangsa Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi lebih dalam, dan menurutnya diperlukan orientasi ekonomi baru, dan orientasi ekonomi baru yang dimaksudkan salah satunya dengan memperkuat sektor pertanian. Lalu di sini Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menyarankan pemerintah memberi stimulus bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM menghadapi resesi ini. Dan ia mengatakan pula UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional.
Adapun bentuk dukungan untuk UMKM, kata Amir, bisa dalam bentuk pemberian kredit modal kerja atau yang lebih inovatif. Ya, ini BUMN porsi serapan produk UMKM-nya ditingkatkan. Selain itu, pemerintah perlu mempercepat realisasi stimulus dunia usaha di tengah ancaman resesi. Pemberian berbagai macam insentif pajak harus disertai dengan kemudahan akses bagi pengusahanya. Dan menurut Amir Uskara sendiri, yang tidak kalah penting, pemerintah juga perlu menjaga agar jumlah orang miskin akibat PHK dan pekerja yang dirumahkan tidak meningkat. Penerimaan bantuan sosial saat resesi perlu diperluas dan datanya harus lebih tepat dari sasaran. Dan pemirsa, kita sudah bahas 3 berita pilihan, juga helpline, juga kabar serta tajuk pada hari ini. Maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.